Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Pak Wanda di semester 2. Pada video kali ini, Pak Wanda akan menjelaskan materi minggu lalu mengenai berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Nah, buat anak-anak semua di semester yang lalu yang tidak pernah absen, yang tidak pernah mengumpulkan tugas, dimohon dengan sangat untuk semester ini sedikit tertib ya anak-anak, karena absensi sangat penting dan tugas juga sangat penting, karena hanya dengan dua hal itulah Bapak Ibu guru semua menentukan anak-anak semua itu berhak naik atau tidak ya. Saya rasa belajar dari semester yang kemarin seperti itu, saya harap kalian bisa memperbaiki di semester ini ya. Mari kita mulai di pembahasan berdirinya pemerintahan Turki Utsmani. Jadi setelah berakhirnya dinasti Abbasiyah ya, kondisi politik umat Islam mengalami kemajuan kembali berkat 3 kerajaan besar yang muncul setelahnya, yaitu Turki Utsmani di Turki yang berpusat di Istanbul, Turki kalau sekarang ya. Terus Mughal yang berpusat di India dan menguasai anak benua India. Yang berikutnya adalah Safawiyah yang berpusat di Persia. Di antara kerajaan itu wilayah Turki Utsmani yang paling besar, makanya di sini yang diangkat adalah yang materi kali ini ada tentang Turki Utsmani. Pendiri kerajaan Turki Utsmani dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol, yaitu daerah utara negeri Tiongkok. Makanya sekarang kalau ada yang menyebut Mongolia atau bangsa Mongol, nah seperti itu ya. Dan di bawah tekanan berbagai serangan Mongol, bangsa Turki yang dipimpin oleh Hartogol melarikan diri menuju Dai Seljuk untuk mengabdi kepada penguasa, yaitu dipimpin oleh Sultan Alauddin II ya. Intinya terjadi sebelum resmi mendirikan Turki Utsmani terjadi peperangan ya. Dan Sultan Hartogol dan pasukannya bersekutu dengan pasukan Seljuk demi membantu Sultan Alauddin II berperang melawan Bizantium. Usaha ini pun berhasil, artinya pasukan Seljuk mendapat kemenangan. Atas jasa baiknya tersebut, Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Nah, saat itulah bangsa Turki terus membina wilayah barunya dan memilih kota Shukut sebagai ibu kota. Pada tahun 1289 Masehi, Artogol meninggal dunia. Kepemimpinannya diteruskan oleh putranya Utsman, nama lengkapnya Sultan Utsmani bin Sauji bin Artogol. Sultan Artogol ini diyakini sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani yang memerintah pada tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Nah, berbagai perkembangan di Turki Utsmani yang bisa dilihat, juga banyak peninggalan di di negara Turki yang kemarin sempat anak-anak mungkin heboh tentang Hagia Sophia dan lain sebagainya. Itu juga merupakan peninggalan dari masa kejayaannya Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani ini menurut Pak Wanda adalah kerajaan yang paling menarik perhatian, karena Turki Utsmani itu sebenarnya masuk benua Asia, tapi di kompetisi sepak bola, Liga Champions dan sebagainya itu masuknya di Eropa. Maka dari itu inilah uniknya. Dan Turki ini sekarang kalau bisa dibilang sebagai negara yang negara berbasis, bukan negara Islam ya, negara yang mayoritas Islam tapi berani vokal ya, paling berani melawan tirani Eropa, melawan Amerika dan lain sebagainya. Intinya dengan presiden sekarang namanya siapa ya, Tayyip Erdogan, itu benar-benar ingin istilahnya mengembalikan kejayaan umat Islam, sampai Tayyip Erdogan ini melobi negara-negara yang bermayoritas Islam seperti Indonesia agar mengirimkan pasukannya atau tentaranya untuk bersatu memerangi Israel, istilahnya memerdekakan Palestina. Tapi karena sesuai dengan cerita yang tersohor bahwa Palestina sampai kapanpun akan tetap seperti itu sampai akhir kiamat. Maka dari itu kita lanjut ya ke perkembangan Turki Utsmani.
Kerajaan Turki Utsmani istilahnya mengingat jasanya beli besar dari Sultan Auladin II yang memberikan modal untuk kerajaannya. Pada tahun 1300 bangsa Mongol menyerang kerajaan dan sultan ini pun terbunuh. Kemudian kerajaan tersebut terbelah menjadi beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Setelah itulah kerajaan Turki Utsmani dinyatakan berdiri. Adapun penguasa pertamanya bernama Utsman I. Kemarin Pak Wanda kirim PDF-nya nama-nama kerajaannya ya. Nanti ada tugas di akhir video ini, silahkan disimak tugasnya seperti apa. Tolong dikumpulkan dengan masa tenggat waktu yang sudah ditentukan di Google Classroom ya. Dalam perkembangannya kerajaan Turki Utsmani melewati beberapa periode pemimpinan sejak berdiri. Kerajaan dipimpin oleh Utsman berakhir dengan kepemimpinan Mahmud II bin Mujib. Dari 1299 kerajaan pertama berakhir di 1922 Masehi. Berarti berapa tahun itu? Hampir 1000 ya. Hampir 1000 tahun. Ya 800 sekian tahun. Itu luar biasa. Dan Hagia Sophia itu dijadikan museum itu sekitar 1923 Masehi, artinya setahun setelah Mahmud bin Mujib ini meninggal ya. Dan itu yang istilahnya merubah. Ini kan tadi dulu Turki Utsmani kan berkonsep khilafah ya, Islam. Tapi setelah dikuasai oleh yang namanya Kemal Atatürk, dirubah konsepnya menjadi demokrasi, republik ya, menjadi Republik Turki. Maka itu bisa dibilang Kemal Atatürk ini sebagai bukan pahlawan sih menurut Pak Wanda, karena dia merubah konsep Islam yang tadinya khilafah menjadi republik. Dan pada awal-awal kepemimpinannya dia banyak membunuh umat Islam, terus berafiliasi dengan komunis ya, Rusia, dan terus juga melarang adzan dikumandangkan menggunakan bahasa Turki. Itu salah satu bentuk Islamofobia yang digencarkan oleh Kemal Atatürk, pemimpin Turki pertama kali, Republik Turki pertama kali. Maka dari itu setelah 1 abad, hampir 100 tahun lebih, akhirnya dibuka kembali Hagia Sophia menjadi masjid oleh Recep Tayyip Erdogan. Nah, oke, jadi tugasnya adalah anak-anak mencari profil singkat. Yang pertama tentang lahirnya kapan, rajanya lahirnya kapan, terus menjabat berapa tahun, terus prestasi yang diraih selama dia menjabat apa, terus meninggalnya kapan. Dah, itu saja. Nah, minggu lalu Pak Wanda sudah memberikan ini ya. Ini di sini ada 40 raja yang pernah menjabat pada Turki Utsmani. Jadi satu siswa, satu raja. Misalkan namanya Ahmad Faizun, absennya 7. Berarti dia mencari profil singkat pada raja nomor 7, yaitu Muhammad II. Misalkan ada siswa namanya Rani, dia absennya nomor 25. Jadi dia nyari profil singkat Raja Turki Utsmani tentang di Raja Mustafa II. Paham ya anak-anak ya? Jadi sekali lagi yang dicari adalah profil singkat, lahir, terus masa menjabat, prestasi selama menjabat, sama berakhirnya ataupun dia meninggal kapan. Ditulis di tangan, ditulis nama absen kalian sama nama raja yang dibuat profilnya. Dikumpulkan di Google Classroom. Ya, Pak Wanda ulangi sekali lagi, anak-anak mencarinya berdasarkan PDF yang kemarin Pak Wanda kirim. Nanti Pak Wanda lampirkan lagi PDF-nya. Di 40 raja ini nyari satu siswa, satu raja berdasarkan absen kalian. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Pak Wanda Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.